Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini kita menyelidiki kembali ya. Kita lakukan penelitian, kita melihat apakah masih ada semut-semut yang bersarang di kopi kita ini, sahabat ya. Ini kopi sudah sangat-sangat tua ini, sahabat ya. Sudah sangat-sangat tua, sekitar 34 tahun nih, sahabat. Tapi alhamdulillah produksi masih banyak ya. Nah, seperti yang terlihat ini, sahabat. Nah, tentunya sahabat ya, ini tanpa pemupukan ya, sahabat. Ini kelanjutan dari pohon-pohon kopi yang kemarin saya review ke sahabat tani, kopi Tim-Tim dan Bourbon ya, sahabat ya. Tanpa pemupukan, tanpa MKP kain U3 putih. Nah ya, ini kelebihan dari kopi Tim-Tim, sahabat. Buahnya terus ramai. Tetapi ingat, sahabat, apapun jenis varietas kopi tersebut memang wajib harus tahu pemangkasan. Jadi untuk sahabat tani ingin belajar memangkas kopi, silahkan tonton video saya yang sebelumnya, yang lalu-lalu ya. Ada juga video yang udah setahun, 2 tahun lalu. Itu semua ilmu yang saya bagi itu sama persis. Makanya hasil bisa seperti ini, jadi tidak beda ya. Tetapi nanti pemangkasan di kali ke depan akan terus saya bagikan pada sahabat tani. Saya akan mereview ulang pada sahabat tani, karena banyak dari sahabat tani kita masih kebingungan, kewalahan dalam mempelajari teknik pemangkasan kopi. Oke, jadi karena kita tidak membahas tentang pemangkasan kopi ya, sahabat ya. Kita membahas tentang keadaan terkini setelah kita mengaplikasikan regen untuk mengatasi hama, serangga atau semut ya. Jadi hama trips, serangga-serangga, semut ya, itu termasuk pengganggu tanaman yang sangat berbahaya jika kita biarkan. Tetapi tidak sangat berbahaya jika memang serangannya kecil ya, sahabat ya. Tidak ekstrim. Makanya di video lalu ada saya bilang pada sahabat tani, kalau memang serangannya brutal, mari kita berikan insektisida untuk mengatasi, membasmi hama-hama ya. Tetapi jika memang kecil-kecilan masih bisa kita lakukan pemangkasan, maka lakukan pemangkasan. Oke, di sini sahabat tani, selain itu saya akan membagikan bagaimana setelah ya, dan usai membasmi hama serangga, apa langkah selanjutnya harus kita lakukan agar tanaman kopi kita lebih cepat sembuh dan selamat ya. Nanti akan kita bagikan pada sahabat tani ya. Ini kita pantau dulu, sahabat, apakah masih ada semut-semutnya. Nah, dari yang terlihat semutnya sudah habis menghilang ya. Jadi terlihat pertumbuhan kopi dan buahnya hijau kembali, sahabat. Jadi kalau tanaman kopi kita terserang, sahabat, biasanya buah akan menunjukkan gejala pucat, kekuningan. Bahkan cabang-cabang, ranting-ranting itu yang berproduksi itu pembunganya mengalami kerontokan secara tiba-tiba. Oke, baik sahabat tani, sebagaimana ada pertanyaan ke kita ya kemarin tuh, Pak, tanda-tanda bahwa serangan hama semut sudah tidak ada dan ciri-cirinya setelah itu bagaimana perkembangan tanaman kopinya gitu ya. Oke, akan saya bagikan perkembangannya seperti ini, sahabat. Kelihatan buah sudah mulai menghijau. Yang lalu ini mulai pucat, sahabat, karena terus diganggu oleh semut ya. Ini saya belum melakukan pencucian, sahabat, makanya tidak terlalu kelihatan semuanya ya, tidak terlalu kelihatan. Nah, pokoknya itu ciri pertama, buahnya kembali hijau seperti ini dan pertumbuhannya bagus, sahabat. Nah, seperti ini. Nah, meskipun tertutup, biasanya kalau lembab seperti ini, sahabat, atau tertutup, setelah kita lakukan pemangkasan, biasa di dalam ini akan ada semutnya bersarang. Tapi alhamdulillah ini tidak ada lagi, sahabat, aman ya. Dan GPT yang terkandung dalam regen itu mampu memperbaiki pertumbuhan karakter ya, struktur karakter tanaman kita yang tadinya sudah mulai rusak kembali pulih gitu ya. Makanya saya dari sekian banyak insektisida untuk mengatasi hama semut, regen yang sudah saya pastikan jamin ya, saya jamin gitu. Tetapi hati-hati, sahabat ya, sudah beredar sekarang regen palsu, sahabat, regen palsu ya. Kalau yang asli itu, sahabat, yang seperti di video saya yang lalu ya, itu warnanya dalamnya tuh, dalam kemasan tuh warnanya kuning, merah ya, merah seperti buah kopi ini, sahabat ya.
merah sama seperti ini. Itu yang asli sahabat. Ada kemarin itu dari sharing teman kita mendapati warnanya kuning sahabat. Nah, warnanya kuning itu palsu sahabat ya. Bahkan dari produk tersebut, dari stempel ya yang ada di botolnya itu pudar gitu ya, tidak secerah dengan reagent merek asli seperti itu sahabat. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau ada nanti sahabat tani berkomentar, mana ada saya udah pakai reagent kok buktinya nggak ada hasilnya. Perhatikan dulu, kadang-kadang itu palsu ya. Kadang-kadang itu palsu sahabat. Dan bahkan ada kita temui juga tuh reagent yang isinya juga seperti pertalite ya, minyak bensin pertalite sahabat. Luar biasa kan, bahaya sekali itu. Itu selain membunuh hama semut juga membunuh tanaman kita. Pokoknya pintar-pintar untuk sahabat tani mencari produk asli sahabat. Jadi kalau mau pesan di online itu jangan terkecoh dengan harga murah, karena di balik harga murah itu ada penipuan. Hati-hati ya. Lebih baik cari harga yang standar atau yang memang sesuai di pasaran. Nah, gitu. Nah, oke, jika serangan brutal terjadi di tengah-tengah batang ini ya, bersarang semut, ini akan terjadi kerusakan seperti ini sahabat. Nah, seperti ini. Ini termasuk juga serangan semut. Kalau sudah brutal akan seperti ini jadinya. Nah ya, terus di bagian ini juga mengalami kerusakan sahabat. Nah, karena hama thrips itu kan lebih suka di ujung ya, di ujung ranting. Ini kan buah nih ujung, ini ada daun nanti pucuk ya. Di situ sering sekali menghinggap thrips atau kutu-kutuan. Makanya semutnya naik, memakan dan merusak gitu ya, merusak ujung. Nah, tapi ini sudah mulai nampak pemulihan sahabat. Bisa kita lihat dari seperti ini. Nah, ini muncul kecambah-kecambah baru atau buah-buah kecil seperti itu ya, mata yuyu. Ini tandanya sudah aman sahabat. Oke, kita goyang, kita lihat apakah masih ada. Aman ya, tidak ada nampak satupun sahabat, baik semut besar ya, semut hitam ataupun semut merah, tidak ada nampak lagi. Ini belum saya lakukan pencucian ya, karena kita baru fokus kemarin penyemprotan insektisida reagent. Dan oke, baik sahabat tani ya, tanda-tanda bahwa tanaman kita sudah aman dari serangan semut itu bisa kita lihat dari pertumbuhan tunas kembali normal seperti ini sahabat ya. Nah, ini termasuk sangat cepat sahabat ya, karena saya berikan reagent ya, selain membasmi hama semut dan serangga juga mempercepat pemacu. Itu makanya di dalam reagent itu sudah ada ZPT. ZPT itu zat pengatur tumbuhan. Jadi lebih cepat ini tumbuhnya ya, tunas-tunasnya ya, ranting-rantingnya itu pulih kembali sahabat seperti ini. Sudah sehat ya. Nah, saya sampai ke situ pun saya selidiki, saya bagi pada sahabat tani, bukan sekedar memberi fakta oh semut sudah mati udah beres, tidak, tapi saya akan tindak lanjuti perkembangan berikutnya setelah kita berikan reagentnya. Seperti ini sahabat, pertumbuhannya sangat bagus, hijau, sehat dan normal. Jadi kalau biasanya dihinggapi semut sahabat, ini buahnya akan menunjukkan gejala pucat atau kuning, atau kadang kita sentuh seperti ini jatuh dengan sendirinya gitu. Tapi ini enggak sahabat ya. Nah, kalau yang ini sahabat sudah saya lakukan pencucian sahabat. Jadi nampak sudah bersih ya. Ini kopi juga sudah tua sahabat ya. Jadi penanganan kopi tua dengan kopi muda berbeda. Kalau kopi muda masih bisa kita atur cabangnya. Tapi kalau kopi tua ya kita harus mengikuti permintaan dari kopinya sahabat. Nah, seperti ini pengaturannya ya. Nah, dan juga sahabat ya, terlihat biasanya kalau ada semut itu buah ini akan terganggu, dan di sini akan muncul hitam-hitaman dan nampak semutnya berkeliaran. Tetapi ini tidak ada lagi, bahkan buah merahnya pun sudah mulai normal. Jadi kalau diserang semut biasanya buah ini akan menguning. Menguning, di bawah ini seperti ada debu-debu ya, bubuk-bubuk hitam seperti itu ya. Dan nampak semutnya, tetapi alhamdulillah tidak ada lagi. Tuh, kita goyangkan ya. Nah, aman ya. Biasanya kalau ada serangan semut ini ketahuan ya, rontok buahnya, rontok tuk-tuk gitu ya, jatuh gitu. Oke, baik sahabat tani, salah satu video yang pernah saya posting yang terkena serangan semut ya, ini dia ya. Masih ingat kan? Nah, jika tidak ingat coba ditonton lagi ya. Nah, ini dia yang kemarin itu banyak sekali serangan semutnya. Mari kita lihat perkembangannya, sudah kembali menghijau, sudah kembali sehat. Tuh, bahkan pertumbuhan daunnya menjadi normal kembali. Ya, bahkan bubuk-bubuk hitam yang menempel pada cabang dan ranting sudah mulai hilang, tetapi tidak semua sahabat. Nah, jadi sini ada perlakuan khusus lagi bagaimana caranya kita menanggulangi. Walaupun
semutnya sudah mati atau sudah hilang sahabat, tetapi ada hal lain yang harus kita lakukan. Nah seperti ini sahabat, nah seperti ini, bubuk hitam seperti ini. Nah memang semutnya sudah mati, sudah nggak ada lagi sahabat. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup diam saja? Tidak sahabat. Ini kalau sudah seperti ini sahabat, ini sebaiknya kita pruning, kita pangkas seperti ini. Tuh, kita buang jauh-jauh ya. Tuh. Nah seperti ini. Ini nampak hitam-hitam ya. Ini hitam-hitam ini nggak akan normal lagi sahabat. Kita buktikan ya, ini sudah mulai kering. Oke, kita buktikan. Nah sahabat tani tengok, nah sudah mulai mengering, bahkan warnanya tidak normal lagi ya. Ini cairan. Nah ya, ini sudah mulai tidak normal lagi sahabat. Jadi itu makanya di pruning sahabat. Jadi yang terkena serbuk-serbuk seperti ini, bubuk yang udah menempel di cabang dan ranting seperti ini nampaknya ya, itu lebih baik di pruning. Di pruning untuk apa? Supaya cepat memacu tunas baru, jadi menghasilkan produksi yang baru gitu ya. Jadi Pak, kok saya biarkan bagaimana Pak? Kok dibiarkan sia-sia sahabat ya, mengganggu pemandangan kita juga sahabat tuh. Dan seperti ini, coba sahabat tani perhatikan. Nah ini sambungan dari sini ya, itu buahnya tidak satu, cuma satu yang utuh, yang lainnya tidak jadi. Nah seperti ini kan sudah mulai nggak bagus lagi sahabat. Nah ini dia, sudah mulai nggak bagus lagi, itu ada hitamnya ya. Ya lebih baik di pruning aja sahabat. Nah oke, kita lihat lagi yang paling parah. Nah seperti ini, parah kali ya. Ini sudah merah, bahkan ada yang masih hijau ya. Oke, kita pruning sahabat seperti ini. Tuh, oke, mana udah? Nah, ini sudah parah sahabat. Walaupun semutnya sudah nggak ada, ya semutnya sudah nggak ada, tetapi tetap harus kita pruning di sini karena pertumbuhan tidak normal lagi, ya. Nah, jadi kalau serangannya udah brutal itu seperti ini sahabat. Ini contoh-contoh nih, brutal sekali serangannya nih. Tuh ya. Nah tuh, Masya Allah, sudah diselimuti oleh bubuk-bubuk hitam ini ya. Nah, walaupun semutnya sudah mati karena kita gunakan reagent tadi ya, tapi tetap harus kita pruning, kita potong. Nah, supaya aktif lagi nanti tunas atau ranting produksi yang barunya. Oke Pak, lalu bagaimana Pak? Buah yang nampak ini Pak, apakah ini masih bagus produksinya gitu ya? Ini kebanyakan sudah tidak bagus sahabat tuh ya. Kalau buahnya sudah terganggu ya sudah pasti isi dalamnya sudah nggak normal lagi, atau alias sudah mulai kosong ya. Karena setiap per buah ini kan ada 2 biji dalamnya, itu banyak yang kosong nanti sahabat. Bahkan ada nanti yang padat tetapi ada bintik hitam di dalamnya, seolah-olah seperti kena lalat penghisap buah gitu sahabat ya. Nah jadi kalau udah seperti ini jangan sayang-sayang sahabat, ini hajar aja terus ya, pangkas dan buang, biarpun ada buahnya seperti ini gitu ya. Karena ini kalau kita biarkan juga ya sahabat, kita biarkan ini nggak kita pangkas, ini mengundang lagi nanti tripsnya datang lagi. Karena tipsnya menduga mungkin ada temennya gitu, ada inangnya lagi di situ, jadi datang lagi. Makanya wajib kita pangkas saja, pruning dan buang jauh-jauh. Dan lebih baiknya sahabat tani ya, dibakar sahabat, dibakar. Nah ya, setelah dipangkas rantingnya terkena gejala seperti ini dan yang sudah parah, kumpulkan, bakar di suatu tempat ya. Itu lebih pasti sahabat ya. Nah oke, ini buah merah sahabat. Nah tuh, tetapi merahnya seperti apa ya, ini udah keras nih sahabat tuh. Kalau kita tekan, nah kita lihat isinya. Nah tidak sebagus biasanya sahabat. Nah tidak sebagus biasanya ya. Bahkan bijinya sangat kecil. Ini kempes nih sahabat, ini kempes nih, makanya kelihatan ya tuh ha. Ini kempes, sudah pasti kalau kita taruh dalam air ini akan mengapung, jadi nggak ada kualitas sama sekali. Makanya kalau temui hal-hal seperti ini jangan takut-takut, jangan sayang-sayang buah.
potongkan aja. Lebih baik kita buang buah di hari ini, nanti gantinya lebih bagus gitu sahabat ya. Nah ini hijau pucat, nah seperti ini. Nah dari ini merahnya pun tidak normal sahabat ya, kelihatan nih normalnya biasanya mengkilap ya, merah mengkilap, tapi ini merah seperti kusut, seperti gimana ya, kopi masuk angin ya, kayak gitu ya sahabat ya. Tuh waktu kita buka pun seperti lain suaranya. Oke baik sahabat tani, sebelum penutupan ya, ini alangkah pentingnya kita membasmi semut ya, karena untuk melancarkan produksinya, dan hijau buahnya pun bagus seperti ini, sudah pasti nanti merahnya akan bagus, dan sudah pasti isi bijinya berbobot bagus dan terhindar dari segala penyakit ya sahabat ya. Nah jadi penanganan itu sangat penting sahabat ya, jangan dianggap remeh. Kadang-kadang serangan semut ini dimanapun kita buka lahan, mau di lahan baru atau di lahan lama, tidak akan bisa kita terhindar dari serangan semut tersebut. Karena semut itu selain datangnya dari trips tadi ya, dan juga dari pohon alpukat atau dari pohon-pohon lainnya ya, yang paling disenangi oleh kutu-kutuan. Dari situ juga semut itu bisa hadir ya, hingga duduk ke tanaman kopi kita dan bersarang. Terlebih kalau tanaman kopi kita tidak pernah kita pangkas, nah siap-siap aja itu pasti serangannya jauh lebih brutal ya daripada yang berpangkas. Nah jadi kalau di kebun saya ini bisa saya katakan tidak terlalu brutal sebenarnya, tetapi karena udah menyerang hampir 10 batang, walaupun semutnya nggak banyak dalam per batang itu, takutnya saya lama-lama nanti semakin banyak. Nah makanya saya lakukan pemberian regen, sekaligus saya jawab persoalan dan pertanyaan sudah lama dari subscriber kita ya, tentang penanganan hama semut yang benar itu pakai apa Pak, karena banyak merek tetapi kami takut gejala efeknya itu merusak tanaman gitu ya. Memang iya ya sahabat ya, banyak sekali. Jadi ada juga teman kita menggunakan rinso malahan ya, mungkin karena untuk hemat biaya dan terkecoh dengan channel sebelah, jadi menggunakan rinso untuk membasmi hama semut gitu. Ternyata bukan semutnya saja yang mati, bahkan tanamannya pun ikut mati. Nah jadi itu sangat berbahaya sahabat ya. Nah jadi lebih baik kita menggunakan produk biarpun agak mahal, tetapi jaminan selamat tanaman kita itu lebih baik daripada kita terkecoh dengan yang murah-murah ya, yang harga-harga 500 perak gitu ya, racikan-racikan gitu. Silahkan kita meracik-racik, tetapi uji dulu, jangan langsung kita menjamin bahwa itu bagus. Nanti kasihan ya sahabat-sahabat kita yang ingin coba cara kita, tau-taunya tanamannya pun rusak gitu ya. Nah jadi saya seperti itu sahabat, sebelum saya bagikan saya eksperimen dulu, saya tunggu berbulan-bulan kayak mana hasilnya, baru saya bagikan. Tapi kalau memang hasilnya buruk, tidak saya bagikan gitu ya. Oke, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, sukses terus, semangat terus, jangan cuma duduk diem, tapi lakukan dengan praktik tangan Anda sendiri. Karena kebun Anda itu bergantung dari Anda. Kalau Anda main-main berkebun ya udah hasilnya pun main-main. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh berkebun ya siap-siap menghasilkan cuan. Dan harga kopi Arabica sekarang alhamdulillah luar biasa, 30.000 sebagian tempat ya sahabat ya. Ada dari 26, 27, 28 hingga 30.000 sahabat. Luar biasa, dalam sejarah baru ini naiknya menggila seperti ini sahabat ya. Jadi untuk sahabat-sahabat di sana, ayo semangat ya menjadi petani kopi Arabica ini. Saya pikir karena harganya stabil dan harga suka meroket gitu ya, saya lebih suka di Arabica. Kalau Robusta karena harganya itu suka turun-turun naik nggak jelas gitu sahabat, jadi saya tidak lagi tergiur dengan Robusta, tetapi tetap saya tanam ya, tetap saya tanam gitu ya. Oke kalau begitu sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.